Tuhan bilang begini, oh aku mendapatkan sesuatu rahasia dari Tuhan. The Lord told me. Seakan-akan nabi-nabi itu masih ada sekarang. Seakan-akan Alkitab itu sudah tidak lagi menjadi otoritas tertinggi. Tetapi kalau ada orang yang bilang the Lord told me, Tuhan bilang sama saya, itu adalah otoritas tertinggi. Siapa bilang sudah? Bahkan saya dengar banyak orang bilang the Lord told me. Terus saya lihat, loh ini kan yang kata-katanya Charles Spurgeon. Tuhan bilang sama saya, loh ini kan kata-katanya Martin Luther. Bukan the Lord told you. Kamu pernah baca somewhere gitu ya. Dan itu semua Martin Luther semuanya kembali kemana? Ke Alkitab. Jadi tidak ada yang baru. Benar-benar kata-kata firman Tuhan itu ada. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Kecuali yang dinyatakan oleh firman Tuhan memang. Jadi rahasia itu sudah tidak rahasia lagi. Semuanya ada di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah apa yang firman Tuhan katakan? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup kita nggak acak. Melainkan bagian dari ada rencana Allah yang kekal dan yang indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bahwa semua hidup saudara itu bermakna. Bahkan pergumulan saudara bermakna. Perjuangan saudara untuk hidup kudus karena sudah ada kasih karunia Tuhan. Itu bermakna. Saudara menginjili orang, saudara mendoakan orang, ikutan care group, belajar Alkitab. Itu tidak sia-sia. Karena hidup saudara dan saya adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan ini sering bertanya begini. Apakah segala sesuatu ditakdirkan? Bahwa dalam kedaulatan Allah, Allah menjaga saya. Tapi juga mendisiplin dan membiarkan saya mengalami itu semua. Tetapi kasih karunia-Nya memimpin saya. Dan kedaulatan Allah melampaui kehendak bebas saya. Tetapi apakah saya bebas memilih dalam banyak hal? Yes. Jadi begini saudara. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi kita juga bisa tetap tenang. Karena Tuhan tetap berdaulat dalam hidup saudara. Rencananya indah, rencananya baik dan tetap memegang kendali. Dan tak bercacat di dalam Dia, Kristus. Telah memilih kita untuk diadopsi menjadi anak-anaknya, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita itu sering terobsesi gini. Oh ya kehendak Tuhan atas hidupku. Oh Pastor Mike boleh gak kasih tahu kehendak Tuhan atas hidup saya? Terus kalau enggak banyak orang bilang gini. Makanya libatkan Tuhan dalam hidupmu. Nanti kamu akan diberkati. Saudara tahu gak itu salah loh. Libatkan Tuhan itu adalah pandangan yang kurang tepat. Karena kalau kita libatkan Tuhan. Kita yang jadi pusat. Tuhan yang kita manfaatkan supaya diberkati. Seharusnya intinya adalah hidup kita untuk kehendak Tuhan. Hidup kita dalam kehendak Tuhan. Mestinya doa kita begini. Tuhan, bagaimana kau dapat libatkan. Bagaimana supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Bukan untuk saya. Tetapi bagaimana supaya saya hidup dalam kehendak-Mu terus menerus. Yang setuju katakan amin. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu. Di surga maupun di bumi di bawah satu kepala. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Seluruh sejarah bergerak menuju pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Bagaimana caranya segala sesuatu dipulihkan? Ketika kita berkata bahwa Yesus adalah inti rencana Allah. Kita tidak bicara tentang seorang raja yang memulihkan dunia dengan cara dunia. Dia mengambil tempat saudara dan saya. Hancur, tubuhnya hancur, reputasinya hancur, semuanya mati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dipulihkan. Saya berikan gospel kontras. Manusia di Taman Eden, Adam memberontak melawan kehendak Allah. Nah, akibatnya apa? Seluruh dunia rusak di dalam kehancuran. Hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Hubungan dengan dirinya sendiri, citra dirinya rusak. Semua ciptaan terpecah-pecah, hancur di Taman Eden. Tapi perhatikan, Adam yang kedua, raja segala raja, Yesus Kristus. Di Taman Getsemani tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dan berkata bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dia berjalan menuju salib. Dan di salib penghukuman berubah menjadi pengampunan. Di salib kehancuran berubah menjadi pemulihan. Di salib kematian berubah menjadi kehidupan. Dia yang sempurna tanpa dosa mengambil tempat kita di salib. Menerima kehancuran yang seharusnya saudara dan saya terima. Yesus terpisah dari Bapa agar saudara dan saya dapat dipersatukan
diperdamaikan kembali di dalam pemulihan dengan Bapa. Segala sesuatu di dunia melalui kehancuran dirinya di salib. Saudara dan saya justru memperoleh pemulihan. Saudara dan saya justru memperoleh keutuhan. Shalom. Saudara dan saya memperoleh kehidupan yang baru. Melalui kehancuran Kristus, saudara dan saya diutuhkan. Saudara dan saya dipulihkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar terbaik. Kejatuhan, semua kehancuran di dalam dunia, baik dalam hubungan manusia, baik dengan diri kita sendiri maupun alam semesta, akan dipulihkan ketika Yesus menjadi Raja atas segala raja. Dia melaksanakan semua ini melalui apa? Salib. Salib menunjukkan bahwa dosa kita begitu besar, sehingga hanya darah anak Allah yang bisa menebusnya. Tetapi salib menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar, sehingga Dia bersedia untuk melakukan